Halo bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, konten kali ini Mang Udok mau rakit PC. Dan gak cuma dirakit, PC-nya mau dimoding juga. Gimana sih modingnya? Kebetulan di studio ada moddernya langsung. Nanti Mang Udok mau tanya-tanya langsung, mau digimanain sih PC ini? Penasaran? Pantengin terus video ini. Selamat datang di channel Murdokrus. Oke bro, ini dia moddersnya yang mau ngemodifikasi di project kali ini. Udah pada kenal kan? Buat yang mau kenal lebih jauh, ada bionya di web resmi Murdokrus. Linknya di bawah nih. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang project ini, Mang Udok mau ucapin terima kasih kepada brand-brand yang udah support. Khususnya kepada Asrock, kepada Thermaltake, terus ada Team Group, FSP, dan AMD. Nah, mari kita ngobrol lah. Apa kabar nih, Kang? Baik. Nah, gimana? Atau kasih tau lah dikit-dikit. Baik. Nah, gimana? Atau kasih tau lah dikit-dikit tentang visi misi di project kali ini, khususnya buat konsep lah. Kasih bocoran. Aduh, kalau ngomongin visi misi kayaknya terlalu muluk ya. Oh, Sederhana aja lah. Paling kalau hasil kita lihat nanti kayak gimana. Cuman saya ambil estimasinya kan nggak bisa lama-lama ya. aku gitu lama-lama ya. Jadi kita bikin sederhana tapi tetap eye catching. Oke, project terakhir apa sih Kang sebelum ini? Sebelum ini project terakhir kalau Cash Mod ada project sama Gaptek ID. Oh, yang kobocan itu ya? Yang Kobokan Aero ya. Oh bukan. Ya, Saya suka yang agak ini. satu lagi monitor dari AOC. Oh, yang juga sempat dibahas di Murdokrus. Iya, betul. Nah, konsepnya apa bakal sama dengan project sebelumnya, khususnya buat project ini atau beda? Saya bikin pasti beda. Gambarnya kayak gimana sih, Kang? Gambarannya, karena kan kita estimasi kalau bisa kan jangan terlalu lama ya. Iya. Normalnya kan 3 bulan. Tiga Itu bulan. standar kompetisi 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan standar kompetisi. Tapi karena ini project individual, maksudnya project solo, tanpa ada estimasi, tapi kan kita mesti ada tanggung jawab ke brand ya. Iya, termasuk ini ya. Nah, jadi kita buat sesingkat mungkin waktunya dengan konsekuensi si modifikasinya ini nggak akan terlalu ribet, tapi minimal eye catching, tetap eye catching. Wah, Gitu makin aja. penasaran juga nih. By the way, proses modifikasi ini kemungkinan yang bakal dirubah itu bagian case-nya atau ada juga komponen lain yang? Kalau case udah pasti, Iya. case udah pasti. Meskipun tanpa perubahan tanpa banyak perubahan, tapi pasti ada perubahan. Dari casing udah pasti. Terus kalau misalkan hardware lain ada yang mesti sedikit dirubah agar supaya bisa tune sama konsep, ya pasti saya rubah juga. Kendalanya juga menurut Kang Aris dibagi di project ini kayak gimana sih? Sebenarnya secara global tiap modifikasi casing tuh punya kesulitannya sendiri-sendiri ya. Iya. Jadi terlepas hasilnya bakal rumit atau sederhana, tetap kesulitan itu tetap ada. Tiap casing punya kesulitannya sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk casing yang ini saya juga belum bisa nentuin sulitnya di mana gitu. Oh, iya, Sampai iya, kan saya mesti fitting, ngukur-ngukur, terus fitting sama hardware juga. Nanti udah ketahuan angkanya, baru kita bisa drawing. Oh, itu berarti bagian prosesnya. Ya, udah drawing. Setelah drawing kita implementasi ke casing. Kalau biasanya ketika kita implementasi tuh kadang ada miss antara hasil drawing sama casing yang udah ada gitu. Itu salah satu kesulitan yang biasanya muncul tanpa terduga. Itu berarti ya. Nah, bicara implementasi ini, tadi kan Haris nyebutin tentang proses fitting. Itu proses awalnya atau gimana sih? Paling awal itu. Nah. Makanya untuk misalkan kita judulnya Cash Mod, jadi produk yang paling utama mesti diduluin itu casing.
Oke sih. Soalnya casing itu nggak harus mobonya dulu, enggak, itu bisa terakhir itu. Kan kalau mobo ukurannya udah jelas. Udah jelas. Kalau casing kan tiap casing punya ukuran yang sendiri-sendiri. Oh iya betul. Gitu. Dan kita nggak bisa mengacu ke spek dari web resmi gitu. Ini ukurannya berapa, tinggi berapa, panjang berapa, itu nggak bisa. Harus cek real time. Iya, mesti real. Nah setelah fitting apa sih kan? Setelah fitting kita drawing, kita gambar sketch dari 2D, kalau perlu sampai 3D gitu. Dari fitting sama drawing, dari konsep awal itu bisa berubah atau enggak? Atau dari proses fitting itu udah nggak akan bisa dirubah lagi? Oh itu tergantung. Jadi ketika kita misalkan kita proses propose nih ke brand untuk project, itu kan konsep gambaran kasar tuh kita udah punya. Cuman ketika komponen udah datang semua, terus kita fitting, ternyata ini ukurannya mesti gini, berarti si konsep ada berubah sedikit gitu. Terus nanti ketika kita drawing, terus pas implementasi ternyata nggak fit sama casing, itu bisa berubah juga gitu. Itu juga jadi itu yang makan waktu tuh gitu. Oh iya. Itu yang makan waktu. Selain drawing juga kan proses R&D-nya juga ada gitu, tetap ada. Ya berarti bakal ada perubahan ketika awal-awal itu. Ya, selalu pasti ada lah. Kecuali mungkin nggak tahu ya kalau yang beneran pro gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu melalui proses itu. Berarti konsepnya itu benar-benar harus matang gitu kan? Kalau misalkan konsep benar-benar matang itu ketika kita fitting udah jelas, terus komponen udah pasti. Konsep bisa dimatengin langsung sebenarnya. Oh, setelah itu. Kalau udah beres drawing, langkah selanjutnya biasanya gimana? Implementasi. Jadi misalkan kalau kita mesti ada yang perubahan, kita misalkan casing ada yang mesti dipotong nih, kita potong. Kalau misalkan ada kita mesti bikin skin buat casing tersebut, kita bikin skin ya. Itu kan bikin skin itu bisa pakai laser cutting atau 3D printing, tergantung kebutuhan aja. Yang paling sulit dan butuh proses lama di proses ini yang tadi disebutin, bagian apanya sih? Apa fittingnya, apa drawingnya, apa pemotongan? Kalau biasanya paling sulit itu bukan sulit sih sebenarnya, lebih kalau buat saya lebih ke paling memakan waktu itu. Paling memakan waktu. Proses repaint. Kalau ada proses repaint ya, tapi mayoritas pasti selalu repaint sih. Itu proses repaint itu kan butuh waktu ya, butuh waktunya kita pengerjaannya, terus kita nunggu keringnya gitu. Nah itu ya yang nggak terduga. Ya gitu. Kadang ada sedikit kegagalan proses painting, kita mesti ulang lagi. Kalau perlu ulang lagi mesti ulang lagi gitu. Ya itu jadi PR buat Kang Haris. PR terbesar Mooders juga kayak gitu nggak? Kalau buat saya pribadi itu salah satu kendala, tapi saya nikmati aja. Iya, saya enjoy di situ gitu. Nah tadi kan bicara timing waktu proses finishing. Project ini kira-kira bakal memakan waktu berapa lama sih? Tadi kan Kang Haris ungkap kalau timing itu bisa 3 bulan. Ya, saya targetnya sih 8 minggu sih. 8 minggu itu ya 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Itu terhitung cukup cepat atau enggak sih? Disebut cepat enggak juga, disebut lambat enggak juga. Banyak yang saya sering ngobrol juga kan sama user yang nggak tahu tentang modifikasi. Ini mah bisa sehari 2 hari juga bisa. Beneran bisa nggak sih? Nggak ada istilah modifikasi itu sehari 2 hari. Jangankan sehari 2 hari itu namanya. Pecahan mingguan pun paling cepat juga 2 minggu mungkin ya. Itu juga 2 minggu tuh tanpa perubahan, paling juga ngerjain apa yang cuma bikin aksen doang gitu, kayak bikin stiker dan
bikin stikernya emang sebentar, nempelnya mungkin seharian bisa beres gitu. Tapi proses fittingnya tetap balik lagi kan, kita mesti fitting si casing itu bidang dari si casing ini yang bisa ditempelin stiker tuh bidangnya berapa kali berapa, terus kita Oh iya, mesti proporsional kan. apalagi jika pengen hasilnya benar-benar perfect. Proses drawing tetap makan waktu, meskipun sesederhana apapun modifikasinya, tetap drawing itu penting gitu. Maksudnya cukup makan waktu. Wah, menarik sekali nih. Apalagi kan ini juga project pertama Mang Udok bareng Kang Haris. Iya. Project pertama ya Pertama. buat ini. Moga aja hasilnya makin menarik. Nah, Kang, biasanya kan Mang Udok suka ngerakit di sini. Dan kadang-kadang suka ada kendala tentang manajemen kabel. Cuma semuanya. Nah, kira-kira di project ini kendala di manajemen kabel bakal sulit atau enggak sih? Kalau cable management buat saya itu, pengalaman saya pribadi selama saya ngerjain case mode, kabel selalu custom. Selalu custom. Karena apa? Karena kabel bawaan PSU itu seringnya tidak fit sama casing yang kita pakai. Oh, iya betul. Dan ketika kabel kepanjangan pasti kita effort lebih buat ngumpetin kabelnya kan. Iya betul. Nah itu, saya nggak suka itu, jadi saya pasti custom. Oh, custom ya. Saya selalu custom. Biasanya kan saya custom sendiri. Nah, untuk saat ini, untuk project ini, saya merasa beruntung sekali karena untuk urusan kabel, saya disupport sama transporter kabel dan sama dance gear. Oh iya, transporter kabel yang dari Bali ya. Dan ini dance gear itu Kang Reni ya. Betul. Oh, wah, kenal tuh Mang Udok. Respect tuh sama kedua orang ini. Jadi saya untuk project ini merasa apa ya? Ya bersyukur juga ya. Jadi saya merasa bangga aja gitu. Project seperti ini aja saya di support sama cable mode. Orang cable mode. Hebat. Wah, Mang Udok juga jadi bangga. Selain dukungan dari brand, ternyata ada juga dukungan dari cable modder. Yeah. Wah, keren. Nah, kayaknya sangat menarik dan Mang Udok makin penasaran tentang performanya kayak gimana. Cuma sebelum bahas tentang performa, kira-kira bakal berubah nggak kayak sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi? Pasti ada perubahan. Cuman yang jadi pertanyaan, perubahannya jadi lebih baik atau malah biasa menurun? aja atau malah menurun? Itu kita belum tahu kan. Cuman kita kalau misalkan kita mau komparasi, ada niat buat komparasi, kita lihat sebelum modnya performanya seperti apa. Nanti setelah di mod kita tes lagi performanya seperti apa. Baru ketahuan. Wah, idenya bagus juga tuh Kang. Gimana kalau kita tes dulu sebelum modifikasi? Wah, oke. Jadi kita tes langsung aja. Gas, Kang.
Oke bro, buat rakit PC kali ini komponen utamanya pertama ada casing. Casingnya itu pakai Thermaltake Tower 200. Kisaran harganya itu sekitar 1,8 jutaan, khususnya buat varian Bubble Pink. Nah, selain casing, Mang Udok juga ada motherboard dari ASRock. Serinya itu B650i Phantom Gaming Lightning Wi-Fi. Harganya itu kisaran 3,8 jutaan. Terus buat VGA-nya itu pakai Radeon RX 7600 dari ASRock seri Challenger OC. Nah, harganya itu kisaran 4,4 jutaan. Terus ada SSD-nya itu pakai Teamloop MP33 Pro. Nah, SSD ini generasi ketiga, generasi PCIe Gen 3. Speednya itu max diklaim di webnya itu sekitar 2400 MB per second. Terus buat kapasitasnya 512, kapasitas SSD ini 512 GB. Nah, buat RAM-nya itu pakai T-Create Expert kapasitas 32 GB dengan speed XMP-nya itu 6400 MHz. Kapasitas 32 GB ini satu pasang. Satu kepingnya itu 16 GB. Nah, buat power supply-nya Mang Udok pakai power supply dari FSP. Kapasitasnya 850 watt. Serinya itu pakai Dagger PCIe Gen 5, seri terbaru dari FSP. Khususnya buat bentuk faktor mini ITX. Jadi PSU ini diususin buat mini ITX. Harganya itu kisaran 2,3 jutaan nyampe 2,5 jutaan. Nah, buat prosesornya itu pakai AMD Ryzen 5 7500F. Harganya kisaran 2,8 jutaan. Oke bro, mari kita bahas performanya. By the way, Mang Udok itu mau pembahasannya itu lebih ke poin intinya, nggak terlalu panjang banget. Nah, buat kalian yang penasaran dengan hardware yang diungkap, Mang Udok udah pernah bahas hardware-nya di video-video sebelumnya. Nah, buat casing nih, casingnya itu kan pakai Thermaltake Tower 200. Dari build quality, terus ada fitur unik dan ruang yang cukup luas. Jadi casing ini mini ITX tapi nggak mini ITX banget. Pertama, dukungan motherboardnya bisa nyampe ukuran micro ATX. Terus kedua, panjang VGA ini bisa nampung VGA AirTag 4090 loh. Jadi ada bagian yang bisa dilepas kalau pengen pasang VGA yang lebih panjang. Terus ketiga itu fitur airflow bakal lebih baik. Soalnya casing ini bisa ngedukung IO 280 up to 280. Jadi ukurannya bisa lebih luas. Terus dukungan fan-nya juga bisa lebih besar. Ukuran fan-nya itu bawaannya malah nyampe 14 cm. Fan-nya itu bisa di bagian atas, bagian bawah, di bagian samping, di bagian belakang juga bisa. Nah, warnanya juga cukup menarik dan cerah banget, apalagi varian Bubble Pink ini. Jadi overall kalau Mang Udok pribadi lihat 1,8 jutaan bisa berharga banget. Tapi itu kan preferensi pribadi. Nah, bagian bawah dan paling unik di casing ini kalian bisa tambah LCD panel kit. Harganya itu sekitar 1,8 jutaan. Nah, LCD panel kit ini nggak cuma nambah estetika, tapi fungsinya juga bisa berguna banget buat nunjukin monitoring software, khususnya suhu. Terus nama softwarenya itu disebut TT-RGB Plus. Jadi kalau pakai software lain khususnya buat LCD panel kit nggak bisa. Jadi ini cuma kompatibel pakai software khusus dari Thermaltake. Di sini bagian-bagiannya kalian bisa cek temperatur dan terus ada CPU frekuensi, terus ada CPU load, temperatur GPU, frekuensi dan sebagainya. Cuma menurut Mang Udok pribadi nggak ada pilihan buat nunjukin semuanya ya ternyata. Agak disayangin tapi fiturnya cukup berguna dan estetika makin oke. Terus si text color, visual color juga bisa diubah secara custom.
By the way, di software ATT RGB Plus ini selain ngatur lighting sama LCD panel kit, kalian juga bisa cek PC information kayak suhu prosesor overall, watt yang dipakai, loadnya dan sebagainya. Cuma kayaknya nggak lengkap banget, nggak kayak software yang biasa emang udah pakai kayak AMD software Adrenalin kan itu lebih lengkap. Semoga aja kedepannya ada perbaikan atau ada peningkatan terbaru buat software dari Thermaltake ini. Nah, buat kipasnya, tambahan kipasnya itu kan tadi disebutnya Swaven X12. Nah, Swaven X12 ini kompatibilitas buat lightingnya jauh lebih luas. Mang Udok coba pakai software dari ASRock Polychrome RGB. Ini kompatibel, artinya si bagian lighting bisa diatur. Padahal sejauh Mang Udok tahu, kadang-kadang kipas dari Thermaltake itu kan khusus, nggak bisa dipakai sama software lain. Ternyata ini bisa. Nah, ini Mang Udok menunjukin dari lighting kipasnya pakai software ASRock Polychrome RGB. Cuma agak lama ya ternyata buat loading awalnya. Nah, ini Mang Udok pakai software Polychrome RGB. Kipasnya bisa diatur dan banyak pilihannya buat lighting khususnya ya. Nah, ini perubahan dari warnanya dan ternyata kan kompatibel. Efek-efek bawaan ASRock Polychrome RGB juga cukup menyenangkan. Efeknya banyak lah. Terus bagian ini juga nggak ini banget lah. Yang Mang Udok suka itu rainbow. Sama apa ini krem. Warnanya juga bisa dirubah. Dah itu sih. Dan hal yang paling unik dari Swaven X12 ini, pertama posisinya itu bisa dipasang langsung sejajar tanpa kabel tambahan. Pertama itu. Kedua, bagian blade-nya itu bisa dilepas ternyata bro, dan itu satu paket di pembelian, jadi nggak usah beli lagi secara terpisah. Nah, blade terpisah ini berfungsi bisa sebagai intake itu artinya si bagian udara nyedot ke casing, dan exhaust. Nah, exhaust itu bagian buat keluar, jadi si blade-nya itu bisa dipasang yang buat intake sama exhaust. Nah, itu sangat unik dan jarang-jarang ditemuin. Sejauh ini ya, sejauh Mang Udok tahu, jarang-jarang. Makanya harga juga cukup mahal, kisaran 1,8 jutaan bro, lumayan lah. Jadi casing 1,8 jutaan, terus LCD panel kit 1,8 jutaan, terus tambah kipas 1,8 jutaan. Buat peripheral sama casing aja lumayan banyak ya. Tapi worth it? Worth banget. Apalagi nggak cuma ngedukung estetika, fungsinya juga sangat luas. Dan pendinginan adem banget ternyata bro. Pertama, kipasnya nggak berisik banget. Terus default bawaan casing juga nggak berisik. Nah, itu sih yang penting buat ini. Terus dust filternya juga cukup banyak, jadi nggak akan cepet. Kayaknya nggak akan cepet kotor. Dan hal terbaik dari casing ini sebenarnya fitur semi modular. Malah hampir semua bagian bisa dilepas, termasuk bagian atas, bagian samping, belakang, dan depan. Jadi ini nggak ribet. Nah, buat manajemen kabel, kalian bisa lihat lah di video yang ada Kang Harisnya bahas tentang casing Thermaltake Tower 200 ini. Ada pembahasan lebih detailnya. Nah, cukup buat casing dan peripheralnya. Oke, sekarang Mang Udok bahas motherboardnya. Motherboardnya itu pakai ASRock B650i Phantom Gaming Lightning Wi-Fi. Nah, motherboard ini meskipun kecil, tapi potensi buat performa bisa sangat oke. Ketika mungkin kalau Mang Udok pribadi sih biasa aja, tapi build quality-nya juga cukup oke. Ada armor khusus buat kayak pelindung VRM, terus ada pelindung buat M2 PCIe Gen 5, M2 SSD PCIe Gen 5 juga ada. Hal yang paling menarik di motherboard ini buat nunjukin performa,
di BIOS-nya itu pertama updating BIOS-nya itu sangat mudah. Terus kalian bisa dengan mudah ngatur fitur performa tanpa misalkan harus overclocking memori atau overclocking CPU. Di sini tuh ada performance preset. Nah, di bagian performance preset kalian bisa ngatur max kinerja yang ditawarin prosesor atau suhu. Misalkan suhu terlalu tinggi, kalian bisa batasi dengan PBO TJ Max nyampe suhu misal 85 derajat. Atau pengen performa jauh lebih oke, kalian bisa aktifin PBO enable. Ini fitur overclocking otomatis bawaan dari BIOS. Nah, ngaturnya cukup mudah. Terus buat memory profile ini tuh bisa ngedukung AMD Expo atau Intel XMP. Nah, karena RAM-nya itu pakai T-Create kapasitas 32 GB dan ternyata cuma ngedukung memori Intel XMP. Jadi pilihannya cuma ada Intel XMP aja. Nah, yang paling unik dari RAM yang dipakai, ternyata fitur profile XMP-nya ada dua, antara speed 6000 sama speed 6400 MHz. Buat ngaktifin XMP, kalian bisa pilih salah satunya. Nah, udah. Terus di sini Mang Udok itu pakai tes PBO enable tanpa suhu dibatasi. Kita lihat performanya kayak gimana. Buat tes performa motherboard di sini Mang Udok pakai settingan PBO enable, settingan BIOS PBO enable dengan suhu yang nggak dibatasi. Nah, PBO ini maksudnya Precision Boost Overdrive, overclocking otomatis bawaan motherboard, settingan BIOS motherboard. Nah, Mang Udok tes pakai software Cinebench R23. Kita lihat skornya segimana. Prosesor Ryzen 5 7500F ini. Nah, suhu saat PBO enable itu max bisa nyampe 95 derajat Celcius. Suhu yang cukup tinggi banget dan kinerja pasti throttling. Cuma hasil skor yang ditawarin ternyata oke juga. Skornya itu bisa nyampe 14.000 kurang dikit. Nah, hasil ini bisa setara, prosesor yang dihasilin ini bisa setara dengan Ryzen 7 5700X. Dulu kan sempat pernah dibahas juga. Jadi, settingan PBO bawaan motherboard bisa sangat baik buat ningkatin kinerja. Resikonya tapi suhu. Nah, selain suhu atau settingan PBO enable, Mang Udok juga coba tes pakai PBO-nya enable tapi suhunya dibatasi max nyampe 85 derajat Celcius. Nah, kinerja ternyata memang berkurang. Di Cinebench R23 nggak lebih dari 12.000 sampai 13.000. Malah bisa kurang di bawah 12.000. Tapi suhunya aman. Nah, kalau pakai cooler wet steel ini, cooler bawaannya prosesor, buat ruang overclocking kan terbatas. Rata-rata clock speednya itu nggak lebih dari 4,6 GHz atau 4,7 GHz. Kalau pengen aman, suhunya bisa dibatasi dengan settingan PBO enable dengan suhu max itu nyampe 85 derajat Celcius. Kalau pengen kinerjanya lebih oke, aktifin aja PBO enable. Suhunya tinggi tapi hasil performanya sangat baik. Nah, itu termasuk nunjukin kinerja dari prosesornya. Jadi sebenarnya prosesor ini terhitung sangat oke juga buat streaming, bisa buat gaming, apalagi clock speednya tinggi dan harganya sangat terjangkau. Angka 2,8 jutaan, 6 core, terus clock speednya bisa nyampe 5 GHz. Terus kalian udah dapet bonus red steel, ya pasti recommended lah. Meskipun kalian butuh platform baru yang AMD itu minimal motherboardnya A620 atau pakai motherboard ini, harganya 3,8 jutaan. Ya, pengorbanannya mungkin beli motherboardnya bisa lebih mahal, terus harus pakai DD5. Cuma sekarang DD5 lebih ramai ya. Nah, ngomongin memori, ini kan pakai T-Create Expert kapasitas 32 GB dengan speed XMP-nya itu nyampe 6400 MHz. Nah, tadi kan diungkap settingan XMP-nya itu ternyata ada dua profile antara 6400 sama 6000 MHz. Nah, Mang Udok coba XMP yang 6400 MHz, ternyata di platform AMD kurang stabil tuh, bro.
ada di tes pakai software Memtest ada errornya. Terus mau udah coba pakai settingan XMP yang 6000 MHz, ternyata jauh lebih stabil. Nah, berarti ada catatan pentingnya. T-Create Expert Memory ini ternyata harusnya lebih ideal di platform Intel. Kalau AMD mungkin ada catatannya di mana fitur XMP-nya lebih kompatibel buat Mobo yang ngedukung atau yang punya fitur XMP juga. Kalau cuma AMD Expo kayaknya nggak bisa dipakai atau bisa disetting manual kalau pengen jalanin di speed tinggi. Kalau SSD ini itu pakai PCIe Gen 3, serinya itu Team Group MP33 Pro. Nah kan ada varian yang non Pro-nya. Ternyata pas Mang Udo pernah komparasi itu. Videonya ada, bisa dicek lah langsung. Nah ternyata speed atau kinerja yang ditawarin MP33 Pro ini bisa jauh lebih baik dibanding standar MP33 biasa. Kinerjanya malah bisa 2 kali lipat. Terus klaim yang diungkap lewat websitenya kan nyampe 2400 MHz. Nah, 2400 MB. Kalau yang dites pakai Crystal Disk Mark, read speednya itu bisa nyampe 3000 di atas 3000 MB per second. Terus write-nya juga hampir sama 3000 MB per second. Jadi worth it banget, apalagi kalau lihat dari harganya terhitung ramah. Meskipun ada kenaikan sih. Yang 512i ini Mang Udok sempat cek dulu itu masih di harga 500 ribuan. Sekarang naik nyampe kisaran 600 sampai 700 ribuan. Ya, walaupun ada peningkatan tapi masih worth it dibanding standar MP33 biasa. Nah, itu bisa jadi catatan penting kalian. Siapa tahu ada yang tertarik dengan MP33 Pro ini. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Terus yang disayangin mungkin karena SSD ini masih ngedukung PCIe Gen 3, terus Mabonya udah ngedukung PCIe Gen 5, jadi potensi kinerja Mobo buat SSD agak terbatas. Coba aja kalau misal pakai SSD PCIe Gen 5, kan Mang Udok mau bisa nunjukin suhunya. Soalnya kan suhu SSD PCIe Gen 5 itu bakal ngaruh ke overall performa. Jadi pilihan motherboard juga ngaruh banget. Nah, udah kan SSD-nya, sekarang Mang Udok mau ungkap tentang VGA-nya. Buat VGA RX 7600 seri Challenger OC ini, meskipun desainnya terlihat biasa sih kalau menurut Mang Udok pribadi, terus agak tanggung bagian backplate-nya. Jadi kalau sisi estetika mungkin nggak terlalu menarik. Moga aja Kang Haris bisa ubah tuh bagian speknya biar lebih oke, dimodifikasi. Semoga aja bisa ya. Nah, kalau suhu overall saat main game itu sangat aman. Suhu rata-rata bisa nyampe 65 derajat Celcius atau di bawah 70 derajat Celcius. Suhu yang terhitung masih lampu hijau dan adem banget. Terus suhunya nggak berisik. Dan ini itu fitur pendinginnya itu atau fitur fan-nya itu ngedukung smart fan. Jadi ketika suhu di bawah 50 atau 60, fan-nya nggak bekerja atau nggak muter. Nah, buat overall performa, kinerja yang tawarin sangat baik. Mang Udok pernah komparasi sama RX 7600 reference. Overall rata-rata bisa sangat baik. Gaming itu bisa lebih oke kinerjanya. Cuma konsumsi daya rata-rata pakai VGA ini bisa sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata saat memakai RX 7600 reference. Konsumsi dayanya itu bisa nyampe 167 watt per second rata-rata. Kalau seri reference itu nggak lebih dari 163 watt per second. Jadi ada kenaikan dari sisi konsumsi daya, tapi masih oke dan nggak terlalu banyak peningkatan berarti sih. Dan itu juga bukan minus. Yang minus mungkin yaitu desainnya kayaknya agak tanggung, khususnya bagian backplate. Meskipun ini jadi pengorbanan terbesar buat ngejaga harga menurut Mang Udok pribadi sih. Terus kalau kebutuhan power supply ini tuh butuh PSU minimum 550 watt dengan pin powernya itu pakai 8 pin kali 1. Jadi nggak butuh banyak kabel juga.
Oke, buat VGA overall bisa sangat baik. Terus buat PSU nih, nah ini PSU bisa jadi catatan penting. Pertama, PSU ini udah ngedukung PCIe Gen 5, jadi dipakai buat PSU Nvidia misal dengan kelas yang lebih tinggi, misal RTX 4090 atau 4080, kapasitas 850 watt masih bisa mencukupi. Terus PCIe Gen 5 bawaan dari PSU ini setidaknya bisa ngejamin buat keamanan, buat pasokan daya yang stabil. Kadang-kadang ada kasus tuh di mana konektor bawaan misalkan dari VGA-nya kurang oke, kebakar, ada kejadian kebakar, khususnya di RTX 4090. Nah, semoga aja pakai PSU ini bisa lebih baik. Buat tes performa, Mang Udok nunjukin dari kinerja default bawaan 12 volt sama 5 volt. Nah, PSU yang baik itu biasanya angkanya itu stabil antara 12 voltnya, misalkan 12 volt lebih dikit. Harusnya nggak lebih dari 12,7 volt. Terus kalau di bawah 12 volt, idealnya itu paling rendah atau ideal paling rendah itu 11,8 volt. Nah, settingan 12 volt pakai PSU ini dicek di HW Info, rata-rata 12 voltnya, 12 voltnya itu rata-rata nggak lebih dari 12,96 volt, dan itu stabil tetap segitu. Terus buat plus 5 volt biasanya hitungan buat CPU. Plus 5 voltnya nggak lebih dari 4,98 volt, dan hitungan ini sangat baik. Jadi PSU ini terhitung sangat baik buat stabilitas. PSU yang terhitung kategori baik. Cuma sayang catatan yang mungkin jadi perhatian itu kabelnya pendek banget. Kalau dipasang di case ini, casing Tower 200 masih memungkinkan, nggak butuh konektor tambahan. Itu aja sih. Terus fiturnya udah modular, jadi ini bisa mudahin buat lepas pasang kabel yang dibutuhin. Jadi nggak ribet lah. Terus kalau dipasang di casing yang lebih besar, misalkan di case ATX, ini ada converter khususnya buat pemasangan. Jadi masih memungkinkan dipasang di casing yang lebih besar. Cuma sekali lagi cek panjang kabel motherboard di casing. Soalnya kabel PSU ini terhitung sangat pendek, dan kabel PCIe Gen 5-nya itu cuma ada satu, nggak ada bonus tambahan. Jadi kalau hilang ya nyarinya agak susah dan nggak dijual terpisah. Oke, buat PSU overall sangat baik, kapasitas 850 watt juga. Jadi masih bisa jadi aset berharga ke depannya. Meskipun buat RTX 4090 mungkin agak terbatas. Tapi kalau buat RX 7600 ini jauh lebih mencukupi. Nah, kayaknya segitu dulu nih buat bahas performa, di mana overall di rakit PC ini suhu dari hampir semua komponen terhitung sangat baik. Yang jadi catatan mungkin suhu prosesor. Ini karena CPU cooler bawaannya itu default pakai red steel, jadi suhunya pasti agak tinggi. Apalagi kan kita bicara prosesor yang punya boost clock-nya nyampe 5 GHz. Oke bro, jadi itu dia pembahasan performa tentang rakit PC. Nah, sekarang Mang Udok mau ngobrol-ngobrol lagi sebelum akhiri video ini. Oke? Jadi let's go ma bro. Nah, Kang, setelah Mang Udok tes performanya, overall bisa sangat baik. Pertama dari casingnya itu ternyata bisa nampung komponen yang cukup besar. Terus bagian kipas juga ini yang paling unik menurut Mang Udok. Kipasnya itu kan ternyata bisa dilepas. Si bagian intake sama outtake-nya bisa diatur juga. Terus buat motherboard ada banyak fitur yang bisa mudahin user buat ngatur performa dan sebagainya. Terus buat PSU kapasitasnya besar, full modular, dan ini juga bisa dipasang di casing ya ATX. Terus buat VGA, meskipun kalau desain nih Kang, desain VGA-nya menurut Mang Udok agak kurang, tapi kalau overall kinerja sangat baik. Terus suhu juga adem. Kalau SSD mungkin masih PCIe Gen 3, jadi kinerja cooling motherboard buat SSD nggak bisa dimaksimalin. Sayangnya itu. Terus kapasitasnya mungkin agak terbatas. Dan yang mungkin jadi catatan penting, harga kayaknya overall budget. Pertama dari casing sama peripheral kayak sedikit ini nih. Terus bagian fan bisa 6 jutaan ya.
Tapi kalau SDK dapat banget, apalagi kan warna pink ini. Iya. Nah, Mang Udo kan nanti makin penasaran. Nanti hasil modifikasinya kayak gimana? Coba menurut Kang Haris, dari looknya aja, minimal dari pembahasan casing lah. Hasil rakit PC-nya kayak gimana? Sebenarnya rakit standar kayak gini juga udah rapi sebenarnya. Ini maksudnya udah bisa diajak rapi ya, casingnya udah bisa diajak rapi. Maksudnya dia bisa diajak rapi tuh secara cable manajemen dia cukup support. Cukup support ya. Jadi kalaupun emang si kabel PSU bawaan pabrik itu terlalu panjang misalkan untuk casing sekecil ini, di sini banyak ruang buat ngumpetinnya tuh. Dan di belakang itu ada jalur buat kabel-kabel, jadi nggak bisa lebih rapi lah. Nanti kita bisa lihat di video review casing. Oh iya. Ada. Yang sebelumnya itu ya. Nah, kalau ini pemasangan berapa saat rakit PC ini terhitung gampang atau enggak sih kan? Relatif sih. Maksudnya biasa kalau casing konvensional yang mini banget enggak, atau maksudnya yang konvensional yang ATX itu kan udah jelas ya patternnya tuh mobo di situ, fan di mana gitu. Kalau ini kan beda lagi gitu, orientasinya kan kayak ini outputnya dari atas, biasanya kan dari belakang. Itu kan udah orientasinya udah berubah. Jadi posisi RAM jadi di bawah, VGA jadi di samping. Ya, gitu. Jadi ya nggak seperti biasanya. Ya, nggak konvensional lah. Berarti user harus ngebiasain dulu posisinya gitu. Tapi nggak mesti, maksudnya nggak mesti belajar lama juga. Nggak gampang-gampang aja, cuman mindsetnya jadi sedikit berubah aja gitu aja. Soalnya kan biasanya kalau rakit PC mini ATX itu banyak tantangannya. Kalau ini tantangannya nggak terlalu sih, soalnya kan disebut kecil juga enggak gitu. Dia volumenya cukup gede untuk ukuran mini. Soalnya ini Tower 200 ini kalau setahu saya dia masih bisa nampung mobo micro ATX. Iya, micro ATX. Soalnya ada space-nya juga ternyata di bagian bawah. Cuma kalau misal dipasang RTX 4090 misal, ini kan harus dibongkar. Ya. Nah, kalau dibongkar kelihatan mengompong nggak sih? Enggak, soalnya si RTX itu tebal kan, masuk ke dalam sampai segini. Ini bisa dibuka, jadi tetap isi gitu, tetap ngisi, nggak akan kopong. Enggak, iya, cukup menarik juga, apalagi nanti kalau udah dimodifikasi, wah makin penasaran nih Mang Udo. Kayaknya sekian dulu nih buat konten rakit PC dan pre-build sebelum dimodifikasi. Terima kasih atas waktunya nih Kang. Nanti Mang Udo mau ungkap juga tentang proses modifikasinya kayak gimana ya. Nanti ada tambahan-tambahan videonya ya. Boleh. Termasuk tunggu konten selanjutnya. Gimana sih hasil rakit PC, hasil modifikasi dari yang Tower 200 standar ini dengan semua komponen yang cukup menjanjikan ke modifikasi ala Kang Haris. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat.